Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah ini, walaupun kita menghadapi hari Senin, saya yakin banyak yang akan pergi bekerja. Mohon izin barang 7 menit kita resapi sama-sama ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hidup kita semakin lama semakin baik, semakin menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena sebetulnya apapun ibadah yang Allah perintahkan untuk kita, muarannya akan menuju ke sana. Diharapkan semakin kita mendekati ajal kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, karena percayalah semua yang bernyawa itu pasti akan mati, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini semuanya kiranya mudah-mudahan akan menghadapi perhitungan hisab Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti. Memang ada beberapa orang yang tidak akan melalui hisab, di antaranya para nabi dan rasul, karena mereka itu saksi bagi setiap umatnya masing-masing. Sebab bagaimana akan dihisab mereka ketika ditanya oleh para malaikat, man nabiyuka, siapa nabimu? Lah seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan apa? Masa nabi saya Nabi Muhammad? Ya saya sendiri, kata Nabi kan begitu. Jadi ada beberapa orang yang tidak akan mengalami hisab seperti kanjeng Nabi dan Rasul. Itu kalau kita lihat dari sisi baiknya. Dari sisi yang buruk, seperti paman Nabi Abu Lahab laknatullah, itu saya yakin tidak akan melalui hisab lagi. Orang-orang seperti Abu Lahab, bahkan yang sudah diabadikan dalam surat Al-Lahab, dia dan istrinya akan menjadi penghuni neraka. Istrinya akan membawakan kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri. Apa masih perlu dihisab? Saya yakin tidak. Vonisnya sudah jelas. Oleh karena itu bagi kita yang nabi dan rasul bukan, insya Allah seperti Abu Lahab pun bukan, maka kita akan melalui hisab itu setiap orang. Karena itu dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah turunkan kitab suci yang berisi pendidikan buat kita semua untuk menghadapi hari penghisaban terakhir itu. Hari pada saat tidak ada satu pertolongan pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam 1 tahun Allah turunkan bulan tarbiyah, yaitu bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita sebagai bulan pendidikan, bulan tarbiyah untuk kita. Kita dididik oleh Allah untuk merasakan bagaimana laparnya orang yang tidak punya,
Kita dididik oleh Allah untuk sabar dalam melaksanakan ibadahnya. Ngantuk tapi harus sholat subuh, harus mendengarkan ceramah. Kenapa? Karena pendidikan agama di sekolah kita itu sangat kurang. 2 jam pelajaran 2 kali 45 menit, jadi hanya 90 menit atau 1,5 jam di sekolah itu diperoleh oleh anak-anak kita dan mungkin kita dulu waktu kita masih sekolah. Kalau hanya 2 jam atau 1,5 jam sehari belajar agama, itu masih sangat kurang. Karena itu Allah berikan lagi setiap Jumat ada khutbah Jumat yang isinya semua pendidikan tentang hidup ini. Bukan pendidikan untuk menjadi insinyur, bukan pendidikan untuk menjadi ahli ekonomi, tidak. Tapi pendidikan untuk bagaimana menghadapi hidup ini dengan baik. Itulah yang harus kita pelajari. Karena itu coba yang utama kita belajar dari Al-Quran, pedoman hidup kita. Saya pernah katakan 90% ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang mudah dipelajari. Jadi beberapa ayat saja seperti aqimis sholah, dirikan sholat, kata Allah, itu mudah dipelajari. Kita sudah tahu bagaimana sholat itu, minimal gerakan dan bacaannya. Tetapi untuk mengkaji lebih jauh lagi, kita butuh tuntunan dari para ulama kita, para ustadz kita, para kiai kita. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Waktu Ramadan kita rame-rame tarawih, itu pun imam favoritnya adalah imam yang bacaannya cepat, sholatnya cepat, supaya bisa kembali ke rumah leyeh lagi, kemudian mengalir terus kehidupan kita. Tidak seperti itu. Sebalah dalam hidup kita ini, kalau kita pikirkan lagi, apa sebetulnya yang mau kita cari? Kita ini kerja terus mengeluh, nganggur terus mengeluh, suruh perbanyak ibadah mengeluh, maka kapan kita bersyukurnya? Karena itu hidup kita susah terus. Dalam rangka inilah waktu yang sebentar ini coba bacaan kita mulai diperbaiki di dalam sholat. Mudah-mudahan sholat kita menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat yang mampu mencegah kita dari berbuat keji dan kemungkaran. Keji itu ada berbuat yang kurang baik terhadap dirinya sendiri, sedangkan mungkar itu adalah berbuat yang kurang baik kepada orang lain. Berarti apa artinya? Kita harus mempelajari segi muamalahnya, segi hubungan sosial kemasyarakatannya. Itu tidak hanya sholat, sholatnya rajin, tapi ke tetangga pelitnya minta ampun, tidak mau bergaul sosial dengan para tetangga, rame wae. Itu yang harus kita pelajari dalam banyak hidup. Di antaranya kita juga diperintahkan untuk menahan diri untuk tidak makan minum walaupun ada. Bayangkan orang yang tidak ada setiap hari. Untuk makan, untuk minum mereka harus cari dulu, baru kemudian bisa makan dan minum. Kita mah kalau dibolehkan bulan Ramadan ini siang tinggal makan. Tapi kita diajari sama Allah, diberi pendidikan kalau tahan heula sabulan ieu mah.
Walaupun ada, jangan makan dulu. Jadi dengan demikian kita merasakan, oh nya lapar teh geningan kieu. Semuanya bilang pendidikan. Dan Allah memerintahkan kita dengan kitabu itu, kutibah. Perintahnya dengan alladzina min qablikum kutiba alaikumus syiyam. Saumlah kamu agar nanti berbekas. Saumnya itu berbekas. Pada bulan-bulan berikutnya kita ingat ohnya ke Ramadan nya. Aya ge sangu, aya makanan kue-kue segala macam, tapi belum boleh dimakan karena belum maghrib. Kumaha mun orang teu gaduh? Bagaimana kalau orang-orang yang setiap hari harus mencari dulu banting tulang untuk mendapatkan sepiring nasi? Empati kita diasah di situ. Oleh karena itu, tahan sekarang, coba berlatih bertahan agar salat kita menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar, agar kita menjadi semakin lebih baik hidup ini. Sasarannya ke sana. La'allakum tattaqun, itu agar kita menjadi orang yang bertakwa itu dalam segala hal. Jangan mimpi kita bisa masuk surga hanya dengan sholat saja, hanya dengan sholat kita, dengan ibadah kita yang lain. Tidak. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seluruh ibadah kita dari kecil sampai kita akan meninggal 100 tahun lah umur kita nanti, itu kalau disuruh, kalau dibandingkan dengan 1 biji mata yang Allah berikan saja pada kita, masih belum cukup untuk membalas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas 1 biji mata kita saja. Apalagi kalau 2 biji mata, 2 pendengaran, 1 hidung, itu akan jauh. Karena itu bagaimana caranya? Tidak usah banyak berdoa, sering-sering berdoa terus ya. Berdoa itu Allah sudah suka kalau dengar orang berdoa. Karena itu kadang-kadang guyonnya para santri, ketika Allah melihat orang yang berdoa, ya sudah biarkan saja ya Allah. Malaikat ada yang mengatakan begitu pada Allah, ya Allah itu si fulan ibadahnya rajin berdoa terus. Kata Allah, biarkan saja, aku suka mendengar doanya. Tapi engkewe dikabulkan anak mas. Lalu bagaimana ini menjemput supaya Allah itu langsung memberikan pertolongan kepada kita? Zikrullah intinya ini. Dimanapun kita berada, kalau kita banyak mengingat Allah, karena tanpa diminta pun keretek hati kita, hoyong nama Allah sudah tahu, karena Allah maha tahu. Dan Allah lebih cepat menengok kepada kita tatkala namanya disebut. Allah itu maha pencari perhatian, maha pencari perhatian. Jadi ketika ada orang yang berzikir kepadanya, mengingat asma'nya dimanapun dia berada, dia melihat kepada orang itu, lalu dia tahu bahwa keinginannya apa, langsung dia kabulkan. Begitu salah seorang ulama, Dr. Ar-Razi, mengatakan doa kita akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita sering berzikrullah, mengingat Allah dimanapun kita berada. Mudah-mudahan segala hajat hidup kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan kita beribadah dan menyebut namanya dimanapun kita berada, termasuk ketika kita salat. Hadirkan hati kita, bayangkan bahwa Allah sedang berdiri tegak gagah perkasa di hadapan kita dan siap
mengabulkan semua doa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.